Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hertina Alpionita, NPM 1711070113 dari PAUD C semester 6. Di sini saya akan menjelaskan makalah kami dari kelompok 6 tentang evaluasi pengembangan spiritual anak usia dini, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Gustiana MPD. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menjelaskan dari bagian A. Di bagian A ada pengembangan spiritual. Mengembangkan kecerdasan spiritual anak perlu dilakukan sejak dini. Karena mengapa? Untuk mencapai tujuannya, yaitu agar anak menjadi manusia yang memiliki kepekaan batin dan jiwa terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Dengan mengembangkan kecerdasan spiritual pada anak akan lebih mampu mengenali siapa dirinya. Anak juga akan lebih mampu mengetahui di mana letak dan kekurangan dalam diri anak itu sendiri, serta mengasah dan memaksimalkan kelebihan yang dimiliki menuju pribadi yang lebih baik itu jasmani maupun rohaninya anak itu sendiri. Untuk mengembangkan kecerdasan spiritual anak tidak hanya berpengaruh pada batin dan jiwa anak saja. Dengan mengembangkan kecerdasan spiritual pada anak sejak dini akan mempengaruhi batin, jiwa, mental, dan pikiran anak yang akan berpengaruh pada tingkah lakunya sehari-hari. B. Evaluasi pengembangan spiritual anak usia dini. Penilaian atau evaluasi menurut Ralph Tyler tahun 1950, evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Tidak hanya itu, adapun menurut Griffin dan Nix tahun 1991 mengemukakan bahwa penilaian adalah kegiatan untuk menentukan nilai suatu program termasuk program pendidikan itu sendiri. Ada juga menurut Howard Gardner tahun 2002, beliau menegaskan bahwa penilaian merupakan upaya memperoleh informasi mengenai keterampilan dan potensi diri individu dengan dua sasaran. Yang pertama, memberikan umpan balik yang bermanfaat pada individu yang bersangkutan, dan yang kedua itu ada sebagai data yang berguna bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dalam mengembangkan spiritual anak usia dini, perlu dilakukannya pengukuran dan melihat sejauh mana pengembangan dan penanaman nilai spiritual pada kehidupan sehari-hari anak di sekolah. Pengembangan spiritual juga dibutuhkan evaluasi yang komprehensif. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan, yaitu penalaran, perasaan, dan perilaku spiritualnya. Dalam mengevaluasi penanaman nilai spiritual seseorang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Evaluasi secara akurat dengan melakukan observasi dalam jangka waktu terus-menerus dan relatif lebih lama. Evaluasi pengembangan spiritual pada anak usia dini dapat dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama itu ada ada 4 cara. Yang pertama itu ada observasi, kedua unjuk kerja, ketiga portofolio, dan keempat itu ada catatan anekdot. Yang mana dalam observasi ini merupakan penilaian yang dapat digunakan oleh pendidik untuk memudahkan dalam pembuatan laporan. Dan kedua itu ada unjuk kerja, yang mana unjuk kerja ini menghasilkan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik dalam melakukan suatu penilaian. Penilaian ini digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu. Misalnya, keterampilan berbicara, penyajian lisan, berpidato, maupun praktek. Yang ketiga itu ada portofolio. Portofolio merupakan penilaian otentik yang diterapkan untuk melihat gambaran secara utuh mengenai perkembangan anak itu sendiri. Yang terakhir itu ada catatan anekdot, di mana catatan anekdot ini sendiri merupakan salah satu bentuk pencatatan atau kumpulan catatan tentang gejala tingkah laku yang berkaitan dengan sikap dan perilaku anak yang khusus baik yang positif maupun negatifnya. Dalam proses mengevaluasi, guru harus benar-benar memperhatikan setiap proses belajar anak agar guru dapat mengetahui perkembangan spiritual anak itu sendiri. Pada saat melakukan penilaian pengembangan moral anak, guru harus mempersiapkan indikator pencapaian perkembangan spiritual anak usia dini agar guru memiliki tolak ukur tingkat pencapaian spiritual anak.
Penilaian dilakukan dalam lembar penilaian karena proses belajar guru memberikan tugas kepada anak agar dapat mengetahui sudah berkembang atau belumnya spiritual anak itu sendiri. Kesimpulan dari makalah ini, pengembangan spiritual ditunjukkan agar kecakapan spiritual anak usia dini lebih matang secara normal. Anak dapat memiliki rasa spiritualitasnya dalam aktivitas spiritual seperti beribadah, beretika, berusaha tidak melakukan perbuatan terlarang, berbuat baik dan dengan sesama dan orang lain. Hal yang dapat dilakukan dalam pengembangan spiritual yaitu menceritakan kisah-kisah teladan, pembiasaan tingkah laku spiritual, keteladanan orang dewasa, membiasakan perbuatan ibadah, memberikan reward dan punishment saat melakukan perbuatan spiritual. Pengembangan spiritual juga dibutuhkan evaluasi yang komprehensif. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan yaitu penalaran, perasaan dan perilaku spiritual. Dalam mengevaluasi penanaman nilai spiritual, seseorang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Evaluasi secara akurat dengan melakukan observasi dalam jangka waktu terus-menerus dan relatif lebih lama. Baik, mungkin hanya itu saja paparan dari materi kelompok 6. Saya Hertina Alpenita, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.